Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Baik 29 hubungan menyebar jauh dan lucis. Dihormati secara eksternal, yang pertama tiba. Kekuasaan yang dicuri, hubungan menyebar. Jauh dan luas. Garis vertikal titik. Paragraf ini membuat kami pusing untuk menerjemahkan, jadi anggap saja. Sebagai sesuatu yang mendalam, J. Kepala suku berbicara dengan suara rendah saat dia melihat ke arah tanah terpencil yang tak berujung sambil memikirkan tentang zaman kuno. Kakek kepala, apa artinya ini? Saya tidak mengerti. Pria kecil itu sangat rajin. Mata seperti permata hitamnya berkedip, bersinar dengan pancaran rasa haus. Si Yunfeng mengusap kepalanya dan berkata, di masa lalu yang jauh, umat manusia baru saja memulai warisan mereka. Mereka pertama-tama membangun pohon di tengah-tengah segalanya dan kemudian menyebarkan akarnya keluar. Kepala desa perlahan menjelaskan dari awal untuk mendamaikan keraguan si kecil dan menceritakan semua yang dia tahu untuk membuatnya merindukannya dari lubuk hatinya. Ini setara dengan jalur pertumbuhan. Si Yunfeng sebenarnya tidak terlalu kuat, tetapi sebagai hasil dari sifat instruktif Nika, dia secara alkami mengatakan hal-hal ini. Saat ini mata si Hao menunjukkan dengan tepat, mencerminkan jalur pertumbuhan ini. Keadaan masyarakat yang sebenarnya secara alami menyebar, dan setiap orang memiliki jiwa mereka sendiri. Beberapa spesies cerdas, terutama perwakilan mereka, dirawat dengan saingat baik oleh surga, memberi mereka tubuh reinkarnasi. Kakek kepala, apakah Anda berbicara tentang simbol kuno yang C dicap di tubuh keturunan archaik dalam bentuk jejak? Orang kecil itu cerdas. Kamu sangat pintar. Kepala suku tersenyum dan memujinya. Penduduk asli kuno memperhatikan ini. Selama pertempuran biadab mereka dengan binatang buas, mereka perlahan mulai memahami aturan langit dan bumi. Melalui sisar-sisa makhluk yang kuat, mereka secara bertahap memahami beberapa kemampuan ilahi. Sederhana. Akibatnya, teks tulang dikembangkan secara perlahan seperti ini. Umat manusia meminjam kekuatan mereka dan mulai meraba-raba dengan kekuatan yang mencipta langit dan bumi. Akhirnya, dari keadaan lemah mereka, mereka mengambil langkah kecil dan akhirnya menjadi makmur. Sayangnya, kepala senior manusia masih sedikit dain menyedihkan. The Archaic Beast terlalu kuat. Jika salah satu muncul, itu hanya membutuhkan lambaian tangannya untuk melenyapkan beberapa klan super besar. Secara relatif, umat manusia masih lemah. Banyak ras lain yang jauh lebih kuat seolah-olah mereka adalah dewa. Faktanya, penduduk asli kuno memiliki keyakinan yang kuat dan sering berdoa dan berkorban kepada dewa-dewa tersebut. Kakek Chief, ceritakan sedikit lebih detail. Si kecil benar-benar haus akan pengetahuan, ingin belajar lebih banyak tentang binatang buas yang dahsyat dan ganas di masa lalu itu. Aku hanya tahu banyak, kakek baru bepergian 80.000 li. Meskipun ini terdengar seperti banyak. Bahkan wilayah tempat kita tinggal memiliki setidaknya beberapa 80.000 ili. Anda perlu melakukan perjalanan setidaknya beberapa juta li sebelum Anda mencapai ujung dunia. Si Yunfeng berbicara dengan lembut. Tempat-tempat yang pernah Dici kunjungi tidak sedikit. Tapi itu hanyalah sudut dari seluruh dunia. Tidak ada gunanya bertanya kepadanya tentang kemisteriusan ujung dunia luar, karena dunia besar lainnya itu sepenuhnya berada di luar jangkauan pemahamannya. Mempelajari 100.000 teknik masih kalah dengan berjalan 100.000 li. Jika Anda cukup kuat, Anda harus menjelajahi dunia luar sendiri Cain. Kakek sudah tua, jadi saya tidak memiliki kesempatan dan kekuatan ini lagi. Si Yunfeng menghela nafas. Kakok, aku tahu kamu menderita luka dalam. Di masa depan, saya akan berjanji bahwa saya akan membawakan Anda obat-obatan surgawi dan bumi yang berharga untuk menyembuhkan penyakit Anda dan membawa Anda bersama untuk melihat seluruh dunia. Petik 2. Kata si kecil. Si Yunfeng menunjukkan sedikit kesakitan, tapi dia juga sangat bahagia, semua kerutannya tersebar dan dia tersenyum, selama kamu aman dan tumbuh tanpa hambatan, kakek akan terbebas dari segalanya. Di masa lalu, Klicai menderita luka dalam yang aneh dan dia membutuhkan obat khusus untuk menyembuhkannya. Namun, bahkan klan besar dengan populasi lebih dari beberapa juta mungkin tidak memilikinya, segalanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Oh, kakek ketut sedang mengejar lagi, cepat ayo datang dan dengarkan, sekelompok anak berteriak teritkek dan berteriak. Saat ini, mereka semua berbeda dari sebelumnya, dan Ainak Andak tidak lagi mengeluh. Mereka semua memiliki keinginan yang lebih besar untuk kekuatan, dan setiap kali si Yunfeng akan mengajar tentang teks tulang, sekelompok anak Aikan bergegas untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang, beberapa anak sudah menunjukkan beberapa tanda awal simbol di tubuh mereka. Tanpa ragu, mereka akan mampu menapaki jalan ini di masa depan. Mereka bertekad untuk lebih kuat dari orang tua mereka. Kalian sekumpulan monyet nakal, cepat duduk. Kepala suku tersenyum. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang di atas sebatang pohon willow hitam yang besar, tebal dan hangus. Sebatang cabang lembut berkilauan seperti permata terayun maju mundur. Tertiup angin. Sekelompok anak-anak mengelilingi tubuh tetua itu untuk mendengarkan ceramahnya di bawah pohon. Memahami teks tulang sama seperti mengambil pedang atau mempersenjatai busur. Tetapi, jika Anda meletakkan senjata ini
Maka dasar-dasar budidaya Anda masih menuntut Anda untuk memiliki tubuh yang kuat. Beberapa Ainak bingung dan beberapa lainnya tiba-tiba memiliki pandangan terang. Bontex hanyalah sebuah bentuk, hanya sebuah metode. Untuk benar-benar membuat kekuatan itu menjadi milik Anda adalah jalan yang benar. Jika tidak, semua yang Anda pelajari hanyalah dakwit. Satu-satunya cara nyata adalah membuat diri Anda lebih kuat. Bagaimana kita mencapai ini? Kamu perlu menjacikan teks tulang menjadi bagian dari tubuhmu, dan daging serta tulangmu harus menjadi seperti makhluk yang diberkati oleh langit Caigar menjadi satu dengan Yaingit Dain Bumi. Jika tidak, imitasi hanya akan menjadi tiruan pada akhirnya, dan akan sulit. Untuk menunjukkan kekuatan yang asli, kepala desa menjelaskan sesuai dengan idenya. Teks tulang seperti daging dan rambut. Anda, untuk benar-benar menjadikan kekuatan itu milik Anda harus menjadikannya bagian dari tubuh Anda, dan hanya dengan demikian itu akan dianggap sebagai kekuatan sejati. Ketua, ajari Kaimi cepat. Bersabarlah, luangkan waktu Anda. Kata si Yunfeng. Pada kenyataannya, menggunakan simbol membutuhkan kekuatan hidup sendiri. Ketika si kecil menggunakan teknik nyai yang berharga, konsumsinya luar biasa. Terus menggunakan teknik kuat seperti itu akan membahayakan tubuh sendiri, melemahkannya secara keseluruhan. Sebenarnya, mempelajari teks tulang bukanlah hal yang buruk jika mereka tidak berhasil. Jika mereka berhasil mempelajarinya dan akhirnya mereka sering menggunakannya selama beberapa keadaan khusus, itu akan sangat membahayakan tubuh. Setelah mendengar sang kepala menjelaskan, ekspresi anak-anak itu memucat. Jangan takut, perhatikan Sachi. Selama Anda tidak mempertaruhkan hidup dan cainggota tubuh Anda untuk terus menggunakan teknik kuno yang berharga, Anda akan baik-baik saja. Kalian tidak seperti orang kecil yang memahami teknik berharga yang tidak jelas. Selain itu, meskipun Anda kehilangan sedikit daya hidup, Anda selalu dapat memulihkannya nanti. Tidak hanya teks tulang dari desa batu yang seperti ini, bahkan klien besar di dunia luar juga sama. Untuk menjadi agak sukses, seseorang harus seldu seperti ini pada awalnya. Untuk mempelajarinya, seseorang harus mengalami kejadian ini. Si kecil sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks tulang dan kita bisa belajar darinya tentang bagaimana Dicai menjadi seperti itu. Untuk benar-benar mendapatkan pemahaman, dan juga setelah mencapai tingkat pemahaman tertentu, praktik kultivasi seseorang harus berubah. Kepala suku membawa beberapa buku tulang, dan memberikan beberapa simbol terakhir kepada si kecil. Setelah ini, ketua memberi ceramah setiap hari dan mengajar anak-anak ini. Dia mengajar mereka masing-masing secara berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Ternyata, si kecil setingkat di atas orang lain. Bahkan jika Anda menempatkannya di klan besar. Di dunia lucar, hadiah Bafwacinnya Mekisi akan membuat orang tercengang. Hari-hari ini, si kecil mabuk. Setiap hari dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan mempelajari buku tulang. Senyuman selalu mengembang di wajah Mungili Nyai dan matanya hampir menjadi bentuk bulan sabit. Pada awalnya, seseorang harus menggunakan nyawa dan darahnya sendiri untuk mengembeceaingkan teks tulaing untuk membuatnya lebih kucat. Hanya ketika kekuatan benar terbentuk dan pemahaman mereka berlanjut bahkan lebih, mereka dapat membalikkan aliran kekuatan untuk menjadi satu dengan simbol-simbol, mengubahnya menjadi kemegahan warna-warni, dan mengubahnya menjadi cahaya ilahi, masing-masing harus seperti tungku abadi di dalam setiap inci daging Anda. Pemurnian kekuatan surgawi dan duniawi, menarik kekuatan hicup ilahi ke dalam tubuh untuk sepenuhnya mengubah daging dan jiwa Anda. Ini adalah jalan yang akan diambil si kecil. Dia sudah membangun fondasi kokoh yang mengejutkan semua orang. Simbol-simbolnya telah terbentuk sejak lama, dan menjalani transformasi ini tidak akan mengeluarkan banyak tenaga darinya. Hanya setelah beberapa hari, si kecil mendapatkan hasil yang luar biasa. Setelah menggunakan teknik berharga lagi, setiap inci darah dan dagingnya memancarkan cahaya. Simbol-simbol itu samar-samar terlihat seperti tungku berharga yang tak hentinya memberinya kekuatan. Hasil ini membuat si Yunfeng tercengang. Dia tahu bahwa si kecil memiliki bakat bawaan yang sangat kuat, tapi dia terkejut sekali lagi. Ini hanyalah beberapa hari, namun si Hao kecil telah berhasil membalikkan arus. Jika itu adalah orang biasa, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Bahkan orang jenius membutuhkan waktu beberapa bulan. Saya memperkirakan Anda akan membutuhkan duka bulan, tetapi setelah melihat kecepatan ini, Anda mungkin hanya membutuhkan 1 bulan, atau bahkan mungkin hanya 20. HDR, penampilan Little Si Hao terlalu memukau. Sekelompok penatua dan anak-anak tertawa sepuasnya. Bahkan si Linghu dan si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya juga tersenyum. Memperlihatkan gigi seputih salju mereka dan tertawa tanpa henti. Mungkin dia bisa dibandingkan dengan keturunan Archaik Vicious Beast. Desa batu kami, mungkin bisa mengembangkan seseorang yang bisa melawan Archaik Hao sejati atau PCU. Berdarah murni, ini adalah anak yang dianugerahkan kepada kita oleh surga. Tentu dia akan luar biasa. Semua orang sangat senang dan memiliki perjamuan yang lezat untuk irayakan pada hari Yaing sama. Mereka memiliki semua jenis daging makhluk Icaing berbeda. Keharuman memenuhi udara di desa, membuat orang ngiler karena hasrat. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Di ujung bumi, ada kian super besar yang sangat kuat di luar kepercayaan. Di wilayah yang maju dan makmur itu, pasti ada beberapa orang jenius yang menentang surga.
Kepala desa memperingatkan. Wajar saja, entah itu pujian atau peringatan. Tidak ada yang mengatakan apapun di depan anak itu, karena takut pertumbuhan si kecil akan menderita. Selama beberapa hari berikutnya, si Hao maju dengan kecepatan sangat tinggi. Setiap inci dari daging dan darahnya melepaskan cahaya berkilauan, menjadi semakin seperti dewa. Simbol-simbol itu berubah dan bergabung kembali untuk mengubah seluruh tubuhnya. Secara menyeluruh, si Yunfeng sangat gembira dan bahagia. Jika dia terus berlanjut seperti ini, mungkin dia bahkan tidak membutuhkan 20 hari, hanya dalam waktu setengah bulan, dia mungkin berhasil. Pada saat itu, dia dapat melakukan baptisannya. Kakek kepala, jalan apa yang akan saya ambil di masa depan? Jalannya sangat panjang. Saat ini Anda berada dalam periode transformasi darah. Anda masih jauh dalam perjalanan Anda di jalur penemuan diri. Ahli sejati akan terlahir kembali. Dengan tulang dewa dan mengembangkan jejak kuno mereka sendiri untuk memafdatkan teknik berharga kuno eksklusif mereka sendiri. Itu benar-benar membuat orang menantikan hal seperti itu. Mata si kecil bersinar dan menggenggam tangan kecilinya senciri. Si Yunfeng berkata, penduduk asli kuno sudah berjalan jauh di sepanjang jalan ini. Jalan ini sangat panjang. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan perjalanan keluar dari tanah terpencil ini untuk melihatnya. Ada hal-hal yang tidak bisa saya ajarkan kepada Anda yang harus Anda alami sendiri di dunia luar. Ketika dia berbicara tentang hal-hal seperti itu, ekspresi kepala si Yunfeng akan berubah. Dia menyentuh sekitar tulang putih berkilau di dadanya, dan seluruh tubuhnya menggigil. Dihormati secara eksternal, yang pertama tiba. Kekuasaan yang dicur, hubungan menyebar. Jauh dan luas, teriak si kecil, dan ternganga ketan terpencil yang tak terbatas. Tatapannya, seolah menembus pegunungan yang tak berujung dan melihat surga dan bumi yang berbeda yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas.